Awalnya saya menyukai aktivitas itu ya saya itu pertama kali gitu kan. Pertama kali banyak sih di luar kan. Banyak. Ya adalah 40-an lah. 40 bulan. Yang paling sering ke lah. Jawa Gimana Timur, itu? Kan korbannya banyak pisan ya, kan? ya, beresiko kan. Resikonya itu. Pembahasannya melebar dulu ya kan. Jadi gara-gara film 5 cm itu kalau dihitung-hitung ya biayanya gitu. Hampir kena 6 sampai 7,5 lah. 6 sampai 7,5 lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channelnya Dua Sisi. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Kang Ajo Emot bisa ketemu lagi bareng sahabat Dua Sisi dimanapun berada. Dan tentunya pada kesempatan kali ini pula, Kang Ajo bakal memberikan sesuatu yang mudah-mudahan buat kalian tentunya memberikan informasi ilmu yang bermanfaat, terutama bagi kalian yang suka dengan hiking, traveling, dan juga lain hal sebagainya pokoknya. Oke, tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe di channelnya Dua Sisi, tentunya subscribe dulu. Kemudian tonton videonya, di like, di share, di komen juga boleh. Dan pokoknya untuk kemajuan dari channel ini, mohon bantuannya dari sahabat Dua Sisi semua. Dan pada kesempatan kali ini juga Kang Ajo sudah tidak sabar ingin berjumpa dengan orang ini, dan tentunya orang ini sangat luar biasa, sangat istimewa karena susah untuk dicari di akhir-akhir belakangan ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kenalan dulu atau? Oh iya, siap. Oke, kita langsung saja dibuka di channel Dua Sisi. Silahkan perkenalkan langsung lah sama sahabat Dua Sisi semua. Perkenalkan, nama saya Raihan, tapi saya sering dipanggil kalau di sini kan Ai gitu. Ya orang-orang Ai gitu. Jadi sering dipanggilnya Ai gitu. Ya orang-orang manggilnya Ai, tapi kalau di luar Rehan gitu. Rehan. Ya, luar biasa namanya Rehan, bagus sekali. Untuk menambah penasaran nih yang lagi nonton dimanapun kalian berada, pokoknya di depan handphone kalian, di depan komputer kalian, kenapa saya undang Kang Ai atau Kang Rehan ini? Kang Rehan. Jadi kita bakalan cari informasi dari Kang Ai ini atau Kang Rehan ini, pengalaman beliau selama hiking itu, dan pokoknya pengalaman-pengalaman yang mungkin akan bisa kalian juga ada ilmu yang bermanfaat di saat Kang Rehan ini jalan-jalan atau hiking ke gunung. Ya. Oke, sebelumnya nih Kang Ai, Kang Rehan, jadi kenapa suka dengan jenis semacam itu kayak hiking atau camping kayak gitu? Pertama kali gitu kan, pertama kali mengenal dunia luar kan. Orang lain kan kebanyakan menyebutnya itu alam bebas kan, tapi bebas. Itu salah gitu, salah kaprah dalam pengambilan kata gitu. Sebenarnya itu adalah alam terbuka gitu. Alam terbuka. Awalnya saya menyukai aktivitas itu ya saya itu teruji gitu, maksud teruji tuh terpanggil gitu, seolah-olah ada tantangan tersendiri gitu. Awalnya tuh ya pasti karena ajakan teman yang pertama, terus jadi kebiasaan lah. Terus jadi sekarang ya jadi kebiasaan yang alhamdulillah mendatangkan rezeki lah, mau itu rezeki berupa uang atau yang hal lainnya lah gitu. Pokoknya intinya mungkin kalau misalkan kita Kang Ai sendiri mungkin banyak teman juga, teman rekan juga. Kalau misalkan kan akhir-akhir ini mungkin banyak sekali orang yang saya temuin juga Kang Ai. Jadi ketika saya yang dekat-dekat aja lah, semacam kemarin juga naik ke Manglayang. Ternyata itu ada usia yang 60 tahun, 70 tahun, mereka masih sanggup untuk naik gunung. Walaupun itu memang ketinggian Manglayang tidak terlalu tinggi ya. Tapi setelah saya coba ke atas, alhamdulillah keluar leklok, gempor. Nah, jadi itu memang ada kepuasan tersendiri. Itu benar. Kepuasan tersendiri. Sekarang mungkin udah berapa kali ke? Kalau dihitung sih banyak sih sebenarnya. Banyak. Ya, adalah 40-an lah. 40 bulan? Iya, 40 lebih lah. 40 lebih. Nah itu dari usia berapa kan? Pertama kali itu
ya pas awal saya menyukai pramuka lah. Nah itu awal mulanya. Oh itu dunia luar, dunia terbuka. Ya maksudnya luar ruangan lah. Makin seru lah. Ternyata pas didalami, wah ternyata ada yang namanya sampai sekarang itu hiking. Nah sampai sekarang orang-orang mau di luar kota atau di luar atau ya di kampung juga menyukai hal itu. Ya karena semua orang pasti bisa bisa terlibat lah intinya. Bisa terlibat. Soalnya kan itu hobi yang murah tapi mahal gitu dan beresiko intinya. Resiko. Nah terus Kang Ai Jawa Barat, luar Jawa atau kemana aja nih? Paling sering ke Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Jawa Timur, Jawa Tengah. Paling kalau ke sini daerah Bogor, Sukabumi gitu. Bogor, Sukabumi. Nah, Kang punten satajana ayu lah. Oh, ayu. Oke, buat sahabat Dua Sisi, jadi Kang Raihan ini lebih dikenal dengan kata ai. Nah, mungkin itu adalah dari kecil ya? Dari kecil disebutnya ai. Jadi keluarga memang sudah terbiasa, teman-teman di daerah juga sudah terbiasa dengan kata ai. Ai, bade ka mana? Ai. Nah, orang-orang seperti Kang Ai maksudnya kan ada lebih hasrat yang lebih nih. Sampai mungkin mengorbankan waktu, pasti. Keluarga, udah termasuklah uang ya, pasti pakai modal ongkosnya. Jadi, nah tidak merasa rugi atau misalkan apa gitu, tidak ada kegiatan, gimana itu? Kan korbannya banyak pisan. Beresiko kan. Resikonya itu beda pisan untuk mata. Untuk hal nominal gitu ya, Bang. Saya pernah hitung gitu, pas waktu 2019, saya itu naik satu tahun hampir ke 9 sampai 10 gunung. 9 sampai 10 gunung satu tahun. Nah, satu tahun itu waktu 2019 lah. Rame-ramenya. Rame-rame. Kan boomingnya pendakian itu gara-gara film 5 cm. Oh, benar itu. Benar-benar. Gara-gara pembahasannya melebar dulu ya kan. Jadi gara-gara film 5 cm itu banyak orang-orang yang mendaki dan banyak pula orang-orang yang meninggal gara-gara pendakian karena tidak tahu prosedur kan. Tidak tahu tentang safety pendakian gunung gitu. Nah, balik lagi gitu nama saya. Ya pernah saya hitung 2019 itu kalau dihitung-hitung ya biayanya gitu. Hampir kena 6 sampai 7,5 lah. 6 sampai 7,5 juta. Untuk 10 kali pendakian. Itu baru gunung-gunung Jawa Tengah. Itu untuk sendiri? Untuk sendiri itu kalau hitungan sendiri. Tapi kalau tim ya beda lagi gitu. Kalau biasanya kan kalau sekarang di tahun sekarang biasanya kalau ada yang nge-trip yang adain sebuah perjalanan trip itu hampir kalau daerah Jawa Tengah itu hampir 10 sampai ke 40 jutaan lah. Nah, biasanya pergi ke daerah-daerah seperti itu, grup Kang Ai sendiri berapa orang? Kalau saya gitu pribadi, saya lebih saya juga punya grup gitu, grup yang maksudnya yang sering mendaki sama saya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan saya mau mendaki dengan siapa, yang penting nyaman gitu. Tapi saya juga punya grup, 2 grup gitu. Yang satu sekarang di Bandung, grupnya. Yang satu lagi di Cikajang. Nah, ini yang di Cikajang yang sering sama saya. Itu namanya Kang Rija. Nah, itu yang membawa saya sampai sekarang gitu, luar pulau. Ya maksudnya luar pulau, Pulau Jawa lah. Terutama Pulau Jawa gitu. Ya, dia yang mungkin seniornya saya lah, bisa dibilang gitu. Iya. Berarti sekarang Kang itu kuliah ya? Kuliah. Nah, berarti di kuliah juga banyak orang-orang teman-temannya yang ikut sebagian lah. Kalau dulu apa sih Himapala ya? Mapala ya. Mapala. Jadi biasanya kalau misalkan dulu juga waktu pas kuliah memang sih banyak yang nawarin ke saya juga. Cuman karena waktunya kan saya mah masuknya kelas karyawan. Jadi nggak ada waktu. pengen sih ikut kayak ya istilahnya pecinta alam. Iya, pecinta alam. Jadi isinya tuh memang sangat bermanfaat di dalamnya. Jadi bukan hanya kita mendapatkan kepuasan pribadi, tapi banyak ilmu yang mungkin bisa kita dapatkan ketika kita pergi hiking tersebut. Nah, Kang Ai sendiri itu diizinin sama orang tua nggak kayak gitu? Kalau masalah izin orang tua pasti diizinin. Ya, tapi orang tua itu kalau saya perpergian lah
untuk hiking gitu kan. Orang tua suka berpesan ya jangan lupa sholat lah intinya. Oh iya, karena gitu memang kan di luar ya. Iya. Harus istilahnya orang juga pasti cemasnya, soalnya kan jauh, jauh di kolot istilahnya. Jauh di kolot, jeung ada tantangan gitu kan. Ada tantangan. Akhirnya sekarang kita naik di ketinggian lah. Kalau cuacanya oke gitu, nggak hujan. Ini kalau hujan gitu, waktunya sholat kan, itu wah berabe lah. Nah, pengalaman-pengalaman yang Kang Ai temui ketika Kang Ai bersama rekan-rekan gitu, kan pasti ada mitos, terus ke suatu tempat kan pasti ada pengalaman-pengalaman, baik itu menyangkut ke fisik juga, ataupun mungkin hal-hal yang berbau sifatnya mistis. Nah, tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, kembali lagi di subscribe dulu, terus di like, di komen, di share video ini. Dan kita bakalan lanjutin setelah intro berikut ini. Oke sahabat Dua Sisi, kita kembali lagi nih bareng kita di Dua Sisi, yaitu saya Kang Ajo bersama Kang Ai juga, sang pendaki sejati. Jadi kali ini kita bakalan tanya-tanya lagi nih lebih dalam tentang pengalaman Kang Ai selama pendakian. Jadi seperti yang tadi diulas, kita bakalan tanya-tanya juga tentang mistisnya, tentang horornya, dan juga kejadian-kejadian yang mungkin setidaknya mungkin mencelakakan fisiknya Kang Ai ataupun rekan Kang Ai. Ya. Oke nih Kang Ai, selama pendakian pengalaman Kang Ai sendiri, yang mungkin ada teman Kang Ai yang sampai apa terluka ataupun apa yang punya yang bersangkutan dengan fisik. Nah, yang paling parahnya ini Kang Ai selama kejadian itu di mana dan mungkin separah apa? Nah ini kan buat pengalaman-pengalaman juga sahabat Dua Sisi nanti dengan dan menanggulanginya seperti apa. Nah, gitu kan pasti ada palang merah. Palang merah PMI. Nah, PMI-nya kan pasti ada. Nah, gimana nih Kang Ai? Silakan bercerita kejadian-kejadian seperti apa. Oke, siap. Setiap pendakian gitu Kang, setiap pendakian saya pasti ya setidaknya gitu ada 1-2 orang lah. Walau mau itu di tim saya atau di tim orang lain gitu kan. Mungkin yang paling parah gitu pas pendakian saya ke Gunung Cikuray yang di Garut. Cikuray Garut. Itu laguna lah. Kan sampai sekarang itu Cikuray terkenal oleh babinya. Oh, ada babi. Babi atau bagas lah. Wah, saya nggak tahu. Babi. Jadi bagas lah. Ya pendaki Bagas. Bagas itu Bagong Galak. Bagong Ganas. Jadi kade guys. Lain nyindiran ngaranna Bagas. Ieu Bagasnya artinya Bagong Ganas. Bagong Ganas lah. Lain Bagong nusuk karanan Ganas. Lain, Bagong Galak lah. Sok lanjut lagi guys. Jadi pendakian waktu itu tuh hujan lah. Hujan. Kita naik jam 3 sore sampai ke camp area sebelum puncak lah. Itu camp area itu hampir 20 menitan lah sebelum puncak. Kita ngecamp di sana jam 9 malam, ngecamp seperti biasa. Tanpa disadari kan udah bekas makan. Bekas makan kan kita makan mie, makan segala lah. Tempat makannya tuh nggak disimpan baik-baik lah. Ya maksudnya nggak dibersihin lagi. Udah makan udah simpen. Nah pas jam 12 malam datang si Bagas. Si Bagas 2 orang, kirain itu pendaki yang baru naik. Pas dilihat di center ternyata Bagas. Dia sampai ngerobek tenda gitu, sampai ngelukai teman saya. Itu jam berapa kejadian? Jam 1 malam. Kan biasanya hewan-hewan naturnal lah. Ya hewan-hewan yang mencari makannya malam. Itu termasuk kan babi juga. Dia sampai ngerusak tenda. Terus kalau Sunda mah ngacak-ngacak lah, ngacak-ngacak barang sampai paling parah yang ngelukai teman saya gitu Kang. Nah itu kejadian gimana? Di sini di hampir sini lah, ya sama paha luar dia berdarah gitu. Itu sampai habis 2 piring lah buat ngelempar. Oh, jadi supaya dia pergi dengan makanan. Nah,
Terus selain babi hutan atau si Bagas itu ada juga misalkan ya maung ya, ya macan misalkan terus aya pokoknya binatang-binatang buas nu lain gitu kumaha. Yang paling ngeri itu di Gunung Merbabu. Di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta. Merbabu itu kalau pendaki kan, kalau di kalangan pendaki itu gunung paling eksotis lah setelah Rinjani. Merbabu itu karena ya di Merbabu ya ini sedikitnya lah di Merbabu itu ada padang savana gitu Kang. Jadi padang savana itu seperti tahu kan itu apa? Savana lah. Padang savana seperti Bukit Teletubbies. Itu. Kalau di Merbabu kan waktu itu saya naik hampir ke 10 orang lah naik, tapi beda tim. Waktu di perjalanan lewat selo, ya namanya jalur selo lah. Jalur selo pas di pos 1 kan kita bawa makanan nih banyak. Bawa makanan banyak dibegal. Sama monyet. Sama si Bagas. Jadi kalau di Merbabu itu terkenalnya oleh monyet gitu Kang. Karena ya orang-orang ya dahulunya kan monyet itu emang liar kan, di alam liar. Sering dikasih makan gitu. Jadi kebiasaan. Si monyetnya jadi kebiasaan. Jadi pas lihat pendaki itu seolah-olah dia kan insting hewan seolah mau ngasih makan. Padahal dia kita enggak kan. Yang akhirnya dua teman saya lah. Dua teman saya tasnya diacak-acak. Sampai naik lah. Diacak-acak yang dibawa mie, sarden. Itu sampai makanan-makanan yang manis, permen dibawa itu. Tapi handphone enggak dibawa ke atas. Handphone tidak. Handphonenya sih kena kuatan. Awasinya jangan naon sudah. Ya lebih ke makanan lah. Lebih ke makanan gitu. Dan itu monyetnya tuh Kang bukan 1-2 tapi bergerombol lah. Pasti banyak. Jika Karang Taruna lah gerombolan. Ya, pasti itu mereka teman-temannya juga pasti istilahnya kan pasti ada apa namanya induknya atau apa? Induknya. Ada kepalanya pasti si orang monyet-monyet itu juga pasti ngikutin kan perintah insting si ketuanya. Iya benar. Serang gitu. Gitu. Nah itu berarti kita sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini intinya mungkin kalau misalnya kayak kerang monyet kayak gitu ya, terus binatang kayak si Bagas tadi, berarti itu memang mereka tidak mengincar manusia, hanya mengincar daripada makanan. Iya benar. Nah berarti cara menanggulanginya ya daripada dilawan bisa digen gitu ya. Ya benar. Daripada kita misalkan melawan terus ya mati konyol berarti. Iya benar, mati konyol dan mati sia-sia lah. Ngaribageun batur we. Jadi intinya mungkin jadi kita ada pengalaman nih. Jadi buat kalian kalau misalkan yang belum terbiasa untuk naik gunung yang bukan Ninja Hattori. Jadi istilahnya kalau misalkan ada yang seperti itu cukup berhati-hati. Kalau senjata tajam boleh bawa. Nah, kalau senjata tajam ya. Kalau di gunung-gunung Jawa itu udah ada peraturannya, Kang. Menarik juga nih buat sahabat dua sisi. Jadi senjata tajam nih. Iya, senjata tajamnya. Kalau di Gunung Jawa Barat mungkin sebagian pengurus gunung itu ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Kalau di gunung luar Jawa Barat seperti Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada aturannya. Itu juga aturannya hanya 10 cm kalau kita bawa senjata tajam. Jadi sebelum kita naik ke gunung-gunung yang tingginya 3000, kita tuh kan dicek dulu logistiknya. Logistik makanan, alat, semuanya apa saja nih yang dibawa, didata sampai rokok-rokok pun didata gitu. Berapa batang nanti. Nah, kalau buat senjata atau buat golok lah. Ya golok. Kalau di Gunung Jawa Timur itu tidak boleh. Nah, tidak boleh dibawa dikarenakan yang ditakutkan oleh pengurus di setempat di sana, takutnya para pendaki itu menebang pohon sembarangan. Tapi kalau kita sebagai PA atau dari mahasiswa pencinta alam atau apa sajalah yang berbau organisasi, kita jelaskan ke pengurusnya kalau kita membawa senjata tajam ini untuk keperluan berjaga-jaga gitu. Nah itu, nah yang disalahgunakan oleh teman-teman pendaki kita sekarang itu membawa senjata tajam itu hanya untuk menebang pohon saja. Itu yang memang dilarang. Yang dilarang. Menjaga di sana. Ya.
Nah mungkin jadi kita ada batasan. Iya, ada batasan barang-barang logistik yang dibawa ke atas pendakian. Nah terus kemudian kejadian-kejadian yang kembali lagi ya. Tadi ke binatang-binatang buas yang tadi. Nah selain itu ada misalkan macan pernah? Macan paling meong lah. Kalau macan kan habitatnya di Kalimantan, Sumatera. Berarti di sini lebih ke meong jongkok lah. Yang hitamnya. Meong hitam lah. Itu benar. Tapi itu kayaknya bahaya tuh. Bahaya anggar. Kalau hewan-hewan buas pasti bahaya lah. Pasti bahaya. Soalnya kan pasti ada di hutan mungkin ya. Cuman kan itu apakah mereka yang takut atau mungkin mereka misalkan menghindar sendiri. Iya benar. Jadi nggak sempat kita temuin. Tapi pasti ya mudah-mudahan makan semua pendaki juga selamatlah, aman. Kang Ayu mungkin yang masih melanjutkan perjuangannya terus. Rencana sampai kapan? Rencana tidak tahu lah. Pokoknya mas selama masih ada tenaga, sehat ada rezekinya, pasti Kang Ayu akan melanjutkan petualangannya ke mana? Ke gunung-gunung. Pokoknya udah ke Gunung Kembar belum? Rencana gunung tertinggi. Oke Kai, itu mah selingan aja. Nah Kang Ayu, jadi kan tadi bercerita tentang kejadian-kejadian nih. Yang paling bahaya gunung mana? Paling bahaya Semeru. Paling bahaya Semeru itu yang bersifatnya membahayakan diri fisik ya? Iya, fisik sama jiwa lah. Ya fisik sama jiwa, terus sama orang lain juga gitu. Nah saya pernah dengar nih Kang Ayu, di ketinggian tertentu ada kita misalkan dingin bisa nih, terus kabut yang membahayakan. Nah itu kan saya nggak tahu di daerah-daerah gunung mana aja yang seperti itu. Nah itu untuk menanggulanginya, misalkan ada yang sesak napas tiba-tiba di atas, terus kabut tebal. Nah itu gimana Kang Ayu? Yang sering dijumpai gitu ya, yang sering dijumpai oleh para pendaki itu ya penyakit hipotermia. Yang dingin itu. Nah, yang kedinginan itu disebutnya hipotermia gitu. Jadi hipotermia itu disebabkan oleh kita sendiri atau oleh alam gitu. Yang ke satu kalau diri kita sendiri itu kita sebelum mendaki gunung kita itu belum makan. Salatri, terus kehujanan, terus yang terakhir itu panik lah. Panik. Terus kalau kita hipo, orang yang hipo itu kalau biasanya yang hipo parah gitu kan, itu sampai melepaskan bajunya Kang. Jadi tata ranjang lah, tiris tapi tata ranjang gitu kan. Itu tuh dikarenakan suhu tubuh di dalam manusia itu balik gitu. Jadi kelewat dingin. Kelewat dingin. Nah itu paling bahaya gitu. Itu hipotermia. Ya bisa dibilang itu hampir mati lah. Nah kebanyakan orang-orang di luar sana gitu, orang-orang yang kena hipo itu ya dikarenakan dia itu kecapean mendaki gunung. Terus kan kita itu mendaki di ketinggian 1000, 2000, kalau udah 3000 kan udara makin dingin kan. Nah itu kalau kita mendaki dengan kapasitas yang besar, membawa carrier yang besar, pasti kan berkeringat kan. Nah itu sebenarnya itu harus diganti bajunya gitu kan. Jadi malik tiis. Malik tiis gitu. Jadi malik tiis itu setelah berkeringat kita tiba-tiba keringatnya banyak. Nah si baju itu kan basah ya. Nah itu jadi kalau misalnya orang Sunda nih guys disebutnya itu malik tiis. Malik tiis, benar. Jadi bisa ngebahayakeun memang. Ngebahayakeun eta. Ya eta sebenarnya dari kita juga kan jangan langsung diganti gitu. Kita harus menyesuaikan tubuh dulu lah, aklimatasi dulu dengan suasana atau dengan daerah yang kita tuju. Mungkin kita naiknya dari 1000 mdpl, kita langsung naik ke 3000. Nah kita harus rehat dulu, terus harus menyesuaikan dulu lah. Gitu itu aklimatasi para pendaki gitu biasanya. Jadi memang ada triknya. Ada triknya. Terus kembali lagi tadi pertanyaan gitu. Kalau kita menemukan orang yang hipotermia, itu gimana caranya Kak? Yang pertama, kalau dalam ilmu PPGD pertolongan pertama gawat darurat, yang pertama harus kita amankan dulu si korban. Si korban yang terkena hipotermia kita amankan,
kita ganti bajunya dengan yang kering. Kan biasanya yang hipotermia itu bajunya basah kan. Basah. Kita kering, kita ganti, atau kalau bisa bikin api unggun lah. Bikin api unggun, terus ganti bajunya, terus kasih air hangat. Air hangat, terus kasih makanan, terus kasih sleeping bag. Sleeping bag, terus ya sebisa-bisa mungkin dia ajak ngobrol terus. Oh, jangan sampai ke tidur. Kalau tidur itu lebih parah. Nanti ada istilahnya sleeping beauty. Oh, sleeping beauty. Tidur mati. Tidur manis. tidur mati lah. Gitu Kang. Nah, jadi buat sahabat Dua Sisi yang rencananya mungkin buat kalian yang belum berpengalaman ya di channel Dua Sisi ini, yang mau ikut-ikutan gitu kan, gaya-gayaan ya, hiking gitu ya. Ternyata pas itu ngariweukeun batu. Benar Kang. Kan bahaya. Jadi ini ada ilmu yang bermanfaat buat kalian gitu. Nah, terus selain yang itu, yang sesak napas ada kejadian ada pernah. Nah, itu cara sesak napas kan jauh ke rumah sakit aku mah. Benar. Itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya kan kita di gunung-gunung lain kan ada beberapa petugas sebelum kita naik itu harus diwajibkan untuk membawa surat sehat. Itu sebelum naik. Apalagi kan kita sekarang COVID, harus ada surat vaksin. Nah, itu emang dulu sebelum boomingnya film 5 cm, para pendaki yang mendaki itu hanya dari pencinta alam saja. Jadi tidak selegram, kan sekarang banyak selegram. Anu sakur, keren di gunung ieu, urang hayang naik ke gunung ieu. Teu baheula mah. Jadi dulu itu cuman orang-orang yang terdidik dan terlatih. Ya maksudnya PA lah, atau orang-orang yang benar-benar tahu ilmunya lah. Kalau dulu. Terus kalau kita naik ke gunung menemukan orang sesak napas, biasanya sebelum naik juga kita itu dicek dulu Kang gitu, dicek dulu peralatan apa saja yang dibawa. Kita bawa P3K enggak nih kalau bergrup kan. Kalau bergrup kita bawa P3K enggak. Terus bawa obat-obatan pribadi enggak gitu. Nah, kalau tidak ya kita nggak bisa naik gitu. Itu sebagian gunung, ya pengurus gunung lah. Tapi ada juga yang ilegal lah, seperti kalau di mana ya gunung-gunung Bandung lah, kan nggak ada penjaganya, jadi naik. Tapi kalau di gunung-gunung luar itu ada gitu kan. Terus kita menemukan orang-orang yang sesak napas gitu. Ya kita pakai CO2 yang oksigen. Biasanya pertolongan pertamanya pakai itu. Terus kalau tidak memungkinkan, mungkin kita bisa membawanya dia turun. Nah, ke ketinggian, mungkin dia sesak napasnya di ketinggian 2000, kita segera bawa turun ke bawah. Mungkin itu pertolongan yang bisa kita lakukan ketika darurat gitu kan. Nah, gitu. Tapi tidak disarankan sebenarnya kalau kita membawa orang yang sesak napas ke bawah, kan itu pasti jalannya juga capeknya. Ya, untuk antisipasinya ya kita bawa tabung CO2 itu. Berarti memang intinya semua daerah-daerah pegunungan yang lebih istilahnya apa ya, ekstrim lah ya. Iya, itu pasti ada penjaganya yang menyarankan untuk memeriksa yang bersangkutan dengan keamanan dan keselamatan para pendaki kayak gitu. Nah, oke Sobat Dua Sisi, kita lanjutin lagi setelah intro berikut ini karena semakin menarik perjalanan kita atau mengikuti perjalanannya Kang Ai ini di petualangan hiking atau ke pendakian. Oke, setelah intro berikut ini.